baik Gibran maupun KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, dinyatakan bahwa Gibran tidak sah menjadi wakil presiden. Karena tidak memenuhi syarat tadi. Pak Suban. Iya, Pak. Anda penggugat sekaligus kuasa hukum untuk menggugat ijazahnya Gibran. Begini, Pak. Saya menggugat itu atas nama pribadi. Dan Atas nama pribadi? Pribadi. Kebetulan profesi saya advokat. Itu aja. Jadi Anda mewakili diri Anda sendiri, menggugat keabsahan ijazahnya Gibran? Sebagai warga negara, Pak. Sebagai warga negara. Ya. Kenapa? Baru sudah setahun, baru digugat sekarang? Nah, begini Pak. Sebelum saya menggugat ini, tadinya saya mau gugat di awal, sebelum pemilu. Tapi kalau saya gugat sebelum pemilu, itu akan banyak yang menjadi tergugat. Maka saya menggugat setelah jadi. Jadi konsepnya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Siapa yang melawan hukum? Yang dalam gugatan saya adalah Gibran dan KPU. Gibran dan KPU melawan hukum? Melawan hukum. Karena? Karena riwayat pendidikannya menurut kesimpulan saya tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Artinya? Artinya ya nggak boleh. Nggak memenuhi syarat dia. Artinya Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden kalau dilihat dari sisi pendidikannya. Lalu petitum Anda apa? Petitum saya satu minta gugatan ini dikabulkan karena ini merupakan kesimpulan Pak dari data yang saya punya. Jadi saya minta divonis oleh hakim, maka saya ke pengadilan. Satu, dikabulkan gugatan. Kedua, dinyatakan baik Gibran maupun KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, dinyatakan bahwa Gibran tidak sah menjadi wakil presiden. Karena tidak memenuhi syarat tadi. Keempat, baik KPU maupun Gibran harus membayar uang ganti rugi kepada seluruh warga negara sebesar 125 triliun. Angka ini Pak bukan tiba-tiba datang. Angka ini adalah sebuah penghargaan jabatan orang nomor 2. Sehingga harus besar. Gimana ngitungnya Pak? Ngitungnya begini, warga negara kita ini sekarang ada 285 juta. Kira-kira. Nah, uang itu nanti saya minta disetor kepada kas negara. Terus? Dibagikan kepada seluruh warga negara. Seperti bansos itu? Iya, boleh. Karena apa begitu? Relasinya juga ada Pak. Karena ini yang dirusak adalah sistem negara hukum. Yang punya sistem negara hukum adalah warga negara semuanya. Maka konsekuensinya dia harus bayar itu. Dan dia yang dia dapat itu jabatan orang nomor 2 Pak. Harus dihargai. Dan sekarang sidangnya baru sampai pada tahap? Sidangnya sekarang sudah jawab jinawab. Saya sudah, pihak Gibran dan KPU sudah membuat jawaban. Saya sudah membuat replik. Tanggal 29 besok mereka duplik. Ya itu. Baik. Dede, gimana Anda respon setelah Jokowi dipersoalkan, kemudian sekarang ijazahnya Gibran juga dipersoalkan? Saya pikir ini dua hal yang jauh sekali berbeda. Sangat berbeda sekali ya. Ketika Roy Suryo CS mempersoalkan ijazah Jokowi dan ketika Pak Suban mempersoalkan ijazah Mas Gibran. Kenapa? Karena Pak Suban, mohon maaf Pak ya, sebelum saya datang ke acara ini, saya itu tidak mengenal siapa Pak Suban. Artinya Pak Suban ini bukan cari ribut, langsung menggunakan atau mengeksersis legal rights-nya dia, hak-hak legalnya dia, hak hukumnya sebagai warga negara. Beliau setidaknya ya, saya tidak menangkap indikasi bahwa Pak Suban ini katakanlah terafiliasi atau ingin diambil oleh kekuatan politik tertentu, ya, diadopsi, lalu ya katakanlah diberikan proyek ini itu, maka akhirnya dia terafiliasi secara sendirinya dan lain-lain. Jadi silakan saja ya Pak Suban menggugat, silakan saja menggugat, dan saya tahu persis ya bahwa Mas Gibran itu ijazahnya asli, ya, dari Orchid Park waktu SMA, lalu diploma di Singapura, ya. Lalu kemudian melanjutkan sampai dengan S1-nya
di Bradford di Australia. Dan keyakinan saya ini bisa saya dapatkan bukan hanya karena saya merupakan kader PSI yang afiliasinya ke Solo ya. Tapi memang banyak sekali rekan-rekan saya yang katakanlah, oh dia adik kelas saya, Mas Gibran itu. Oh Mas Gibran itu kakak kelas saya, atau anak saya bergabung ke sekolah tersebut. Persis saat Mas Gibran lulus dan saya melihat Mas Gibran itu graduation, ada Kaisang di situ dan lain-lain. Jadi pembuktian langsung saja dibuktikan di pengadilan, di meja hukum. Ya, dan dalam hal ini saya jauh lebih respect kepada Pak Subhan. Baik, Mas Umam, ini dari Demokrat. Demokrat akhirnya dikaitkan juga ikut terlibat dalam permainan ijazah ini. Tadi minimal dari Ahmad Ali juga menyinggung itu. Gimana respon Demokrat? Upaya untuk mengaitkan itu saya pikir salah alamat. Salah alamat. Karena dalam konteks ini betul-betul Partai Demokrat tidak memahami, tidak mengikuti dan tidak tahu menahu terkait dengan konteks ini. Adapun yang kemudian menjadi diskursus publik ini kan menjadi hal yang sifatnya sangat repetitif. Maka kalau misalnya tadi Mas Prayudi menyampaikan bisa kemudian dibawa ke ranah pembuktian hukum, saya pikir itu akan jauh lebih mungkin konteksnya lebih Ahmad baik. Ali adalah statementnya Benny Harman yang menyebutkan ya tidak seperti yang di sebelah. Mungkin itu. Kalau misal dari statement Pak Benny, saya pikir ini Mas Budiman, itu adalah sebuah statement yang sifatnya tidak diarahkan untuk menuduh. Karena memang dalam proses itu, saya masih ingat betul itu proses pembahasan di Balik. Membahas tentang RUU atau Undang-Undang Guru dan Dosen. Dalam konteks integritas pendidikan, memang ada cukup banyak hal-hal yang administratif ya, yang perlu diantisipasi. Nah, di ruang-ruang itu seringkali memang ada hal-hal yang sifatnya administratif yang kemudian terpalsukan atau dipalsukan. Nah ini yang kemudian barangkali Pak Benny sifatnya improvisasi intermezzo saja. Tetapi kemudian ini kan terpolitisasi. Nah oleh karena itu kita perlu kembalikan kepada hitohnya bahwa tidak ada satu elemen kekuatan politik di kita misalnya di Partai Demokrat untuk kemudian masuk terlalu jauh. Kami sangat respect kalau misal kemudian ini kan sudah masuk ke ruang publik sekian lama kompleks, repetitif. Dan kita sangat berharap kalau misal energi politik kita bawa pada hal-hal yang sifatnya lebih konstruktif. Bicara tentang penurunan harga logistik, kemudian tentang pendidikan, tentang konteks infrastruktur, jauh lebih powerful, jauh lebih impactful daripada kemudian hal-hal yang tidak produktif. Baik, maaf. Adi, jadi ini Anda lihat apakah memang ada yang mengorkestrasi atau merawat isu ini sampai setahun ini nggak kelar-kelar sebetulnya? Ya saya kira semua pihak merawat ini. Semua pihak? Iya, media merawat. Media merawat, ya. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya di antara begitu banyak isu, bicara tentang ijazah per hari ini sudah 10 bulan, itu tidak pernah tergantikan Bang. Bahkan kalau kita cek satu persatu, kita bicara tentang program-program populis. Pemerintah misalnya soal MBG, Koperasi Desa Merah Putih, soal ketahanan pangan dan seterusnya, itu tidak dimakan oleh publik. Itu artinya apa? Resultante, eksposur terkait dengan pemberitaan terkait dengan ijazah itu sangat luar biasa. Jadi ini adalah terlanjur menjadi konsumsi, menjadi industri yang dianggap menjadi win-win dalam banyak hal. Nah yang kedua bagi saya yang secara prinsip, kenapa misalnya dikait-kaitkan dengan Demokrat dan seterusnya, ini adalah kali kedua sebenarnya. Soal ijazah ini dikaitkan dengan Demokrat. Dulu mengaitkan dengan Demokrat ketika Jokowi mengatakan ada orang besar. Relawan Pak Jokowi bilang warnanya biru. Partai Demokrat bereaksi, minta tunjuk itu siapa barang. Ini kali yang kedua ketika Pak Benny mengatakan tidak seperti sebelah, tidak ditunjukkan. Karena kalau bicara tentang ijazah di Indonesia hari ini, mungkin satu-satunya itu adalah ijazahnya Pak Jokowi yang hari ini terus menjadi polemik. Kalau bagi saya sederhana Bang sebenarnya, supaya ijazah ini tidak terlampau jadi polemik, ke depan saya kira mumpung ini jadi momentum bagi Demokrat, bagi PSI, sampaikan kepada pemerintah, kepada DPR, di revisi Undang-Undang Pemilu bahwa besok-besok calon presiden dan semua jabatan-jabatan publik apapun yang dipilih secara langsung, syarat wajibnya harus membawa ijazah asli. Karena yang kita tahu syarat untuk menjadi calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, cukup surat keterangan lulus, ada legalisirnya, cukup pakai ijazah fotokopi, ada legalisirnya. Kalau ini tidak dilakukan Bang,
Akan Maka begini terus saya ya? hakul yakin siapapun orang yang mungkin punya dendam politik, punya orkestrasi politik, ingin dipersoalkan di kemudian hari, itu akan dipersoalkan seperti sekarang ini. Oke. Oleh karena itu, anggota dewan, kepala daerah, termasuk juga calon presiden, wajib hukumnya menurut saya bawa ijazah asli. Asli. Oke. Jadi sebetulnya